Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Nuposo, semester 3 di Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti, Kampus D, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dosen pengujinya yaitu Ibu Dra. Haji Suharningsih M.Pd. Mengenai UTS yaitu ada sejarah Indonesia, yang kedua sumber dana keuangan, yang ketiga ada akuntansi dan jasa bank, yang keempat ada produk dan jasa keuangan, yang kelima ada Bank Indonesia, yang keenam ada bank syariah, yang terakhir atau yang ketujuh ada pengadaian. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1872 sampai 28, Raja William yang pertama menerbitkan Okrodi atau hak eksklusif pendirian The Javers Bank atau OJB untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di koloni Hindia Belanda yang menimbul pasca kebangkrutan VOC atau OJB didirikan sebagai perseorangan swasta dengan peran ganda. Yang pertama ada sebagai bank sirkulasi dengan hak monopoli menerbitkan dan menyedarkan uang rupiah. Dan yang kedua ada sebagai bank komersial yang memberikan jasa keuangan perbankan pada umumnya, yaitu General Banking Service. Sebagai instrumen pemerintah kolonial, pendirian OJB ditunjukkan untuk melakukan reformasi keuangan dan menetapkan sistem moneter yang berseragam di dalam wilayah Hindia Belanda. Kontroli yang pertama berakhir atau kedarwasaan pada tahun 1838. Akan tetapi kerajaan Belanda terus menerbitkan Okri yang baru sampai Okri yang ke-9 digantikan oleh Undang-Undang OJB atau OJB White pada tahun 1992. Selama masa Okroy, OJB berhasil menyelesaikan permasalahan moneter atau yang terutama menimbulkan oleh penerbitan mata uang spritz atau terutama koin lembaga secara berlebihan dan menerapkan standar nilai tukar uang emas atau golden exchange standards. Oleh karena itu, meskipun mata uang di pusat kerajaan Hollandia
dan di daerah Kolindi ini tidak sama. Namun kedua mata uang tersebut dapat ditransaksikan dengan kurs 1:1. Upaya mempertahankan kestabilan kurs tersebut sangat penting bagi persero di daerah koloni. Meningkat hampir seluruh keuntungan usaha dan melebihkan dana disterilisasi ke kantor-kantor pusat mereka di Hollandia. Pada masa kontroli yang ke-8, OJB juga melalui memperkenalkan sistem clearing di Batavia yang diikuti oleh 6 bank ternama masa itu, yaitu OJB, NHM, Factor, Hong Kong and Shanghai Banking Group, Hartleed, Bank of India, Australia and Chinese Bank, dan The Nederlandse Indische Staatsbelasting. Pada masa Perang Dunia Pertama, Belanda menghentikan secara menetapkan standar nilai tukar emas akibat menipisnya cadangan emas di Eropa. Selain itu, kerajaan Belanda juga mengubah secara drastis tata kelola BOJB dengan melibatkan undang-undang DJB, yaitu The Javania Bank pada tahun 1922. Berdasarkan deadline tersebut, DJB diwajibkan meminta arahan dari pemerintah kerajaan dalam menjalankan kebijaksanaan di daerah koloni. DJB juga wajib memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menguruskan operasional tertentu. Selain itu, UUD tersebut lain memperkenalkan fungsi baru kepada DJB, yaitu sebagai agen fiskal relatif tidak ubah sampai ketika pemerintahan Revolusi Indonesia mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada tahun 1952. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi The Javanese Bank sebagai bank sentral dengan 3 utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia terdiri tugas penting lainnya dalam hubungan dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh BJB sebelumnya. Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan,
dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral terpisah dari bank-bank lainnya yang melakukan konvensional. Selain 3 tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pada tahun 1999, bank merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang pada tahun 1999 nomor 23 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang selanjutnya, yang kedua itu pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia atau singkatnya BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23 ayat D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau singkatnya UUD dan Undang-Undang nomor 23 pada tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelumnya sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Bank ini awalnya bernama DJVH Bank atau singkatnya DJB yang didirikan berdasarkan kontroli pada masa pemerintah Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 definisi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter. Yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan. Atau tugas ini masih berlaku pasca UUD OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara integrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau singkatannya OJK. Tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk menyedarkan uang di Indonesia, menyedarkan
menyedarkan uang di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketahui oleh seseorang Gubernur Bank Indonesia. Sejak pada tanggal 24 Mei 2018, Perli Wirjoyo menjabat sebagai Gubernur BI, menggantikan jadi Pak Agus Martowardojo. Berikutnya ada tujuan dan tugas Bank Indonesia. Dalam kepastiannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek yang kedua mencerminkan pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batasan-batasan tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelaknya akan dapat diukur dengan mudah. Selanjutnya ada pengertian bank masyarakat, pengertian perbankan syariah. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 pada tahun 1998, pada tanggal 10 November tahun 1998, tentang perbankan, yang dimaksudkan dengan bank adalah bahan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat banyak. Pada dasarnya, bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana atau surplus unit, dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau defisit unit untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank tersebut disebut dengan financial depository institusional. Belakangan ini, para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menentukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun modal teori ekonomi yang bebas bunga dan mengujinya terhadap perubahan ekonomi, ekolasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Berikutnya yaitu ada kegiatan bank syariah.
Kegiatan bank syariah diantara lainnya sebagai berikut. Yang pertama ada manajer investasi yang mengolah investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad muarabah atau sebagai agen investasi. Yang kedua ada investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai hibah yang disepakatkan antara bank dan pemilik dana. Yang ketiga ada menyediakan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir ada pengembangan fungsi sosial berupa pengolahan dana, zakat, infak, sedekah, serta pinjaman kebijaksanaan, yaitu garhul hasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi produk perbankan syariah ada beberapa kendala mengembangkan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mendominasi operasional bank syariah. Yang kedua, pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada sosialisasi belum dilakukan secara optimal. Yang keempat ada jaringan kantor bank syariah masih terbatas. Yang keenam ada sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas. Yang terakhir ada persaingan produk perbankan konvensional sangatlah ketat dan sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar. Jadi, kendala dan strategi pengembangan perbankan syariah yaitu pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3, yaitu penghimpunan dana, yang kedua ada penyaluran dana, yang ketiga ada layanan jasa perbankan. Jadi persamaan dan perbedaan perbankan syariah dengan dan konvensional. Antara bunga uang yang diterapkan pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain yaitu yang pertama, bunga ditetapkan pada akhir semua produk perbankan konvensional, sedangkan bagi hasil hanya ditetapkan sebagai produk bank syariah yang bersifat produktif. Yang kedua ada meskipun bank syariah memiliki slogan utama bagi hasil, namun tidak semua produk bank syariah menerapkan pola bagi hasil. Bagi hasil hanya ditetapkan sistem jumlah beli atau
muwarohmah bah. Oleh karena itu, margin yang ditetapkan adalah margin jual beli, bukan margin bagi hasil. Selanjutnya ada pengertian sumber dana. Menurut Nugroho pada tahun 2010, yang dimaksud dengan sumber perdanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berdasar. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjam. Modal sendiri adalah sumber dana yang berasal dari pemilik perusahaan, sedangkan sumber dana pinjaman adalah sumber dana yang berasal dari luar kegiatan operasional perusahaan seperti hutang kepada kreditur. Sumber-sumber permodalan menurut Alma tahun 2015 halaman 249. Pada umumnya kita mengenal dua sumber permodalan. Yang pertama ada permodalan sendiri seperti kekayaan sendiri dan sistem internal. Jadi sumber ini berdasar dari para pemilik perusahaan atau sumber dari dalam perusahaan. Misalnya penjualan saham, pinjaman anggota pada bentuk usaha koperasi, cadangan, serta kekayaan sendiri mempunyai ciri, yaitu terkait secara permanen dalam perusahaan. Yang kedua, ada permodalan asing, seperti kekayaan asing dan sumber eksternal. Jadi sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu seperti berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum 1 tahun, sedangkan pinjaman yang jangka panjang atau lebih dari 1 tahun disebut kredit jangka panjang, seperti obligasi, hipotek, dan sebagainya. Pengertian dari sumber dana jangka pendek dan menengah serta jangka panjang. Yang pertamanya ada sumber dana jangka pendek. Jadi, dana jangka pendek dalam perusahaan merupakan modal yang tertanam dalam perusahaan dengan jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, sumber dana jangka pendek merupakan hasil dari modal yang ditanam atau diinvestasikan yang memiliki prediktif kurang 1 dari tahun. Perolehan dana jangka pendek dapat berasal dari dalam perusahaan atau sumber internal dan dari luar perusahaan seperti sumber eksternal. Sumber dana jangka pendek ini dapat dikelompokkan berdasarkan spontan tidaknya pembelanjaan tersebut. Yang kedua, ada sumber dana jangka menengah. Jadi, dana jangka menengah ini suatu perusahaan merupakan modal yang tertanam dalam perusahaan dengan jangka waktu 1 sampai 10 tahun. Dengan demikian, sumber dana menengah merupakan asal dari modal yang diinvestasikan dengan jangka waktu menengah seperti
1 sampai 10 tahun. Perolehan dari jangka waktu menengah berasal dari sumber internal dan eksternal perusahaan. Yang terakhir ada dari sumber dana jangka panjang. Jadi, dana jangka panjang dalam suatu perusahaan merupakan modal yang tertanam dalam perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun. Sumber pembelanjaan dana jangka panjang terdiri dari 2, yaitu yang pertama modal asing, MA singkatannya, lalu yang berasal dari para kreditur dan merupakan utang jangka panjang bagi perusahaan. Yang keduanya ada modal sendiri, yaitu singkatannya MS, yang berasal dari pemilik perusahaan dalam jangka waktu tidak tertentu. Perusahaan yang membelanjai usahanya dengan kredit jenis ini tidak dapat memenuhi kebutuhan dananya dengan kredit jangka pendek ataupun dengan kredit jangka menengah. Jenis pembelanjaan jangka panjang ada 2, yaitu long term debt atau utang jangka panjang dan equity atau modal sendiri. Pengertian aktivitas bank. Aktivitas bank adalah kegiatan bank dalam himpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, dalam arti kata kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Kegiatan perbankan juga satu usaha yang berfokus pada suatu ketahanan ekonomi suatu negara. Diharapkan dalam menghadapi resesi, pihak bank dapat mengambil langkah-langkah yang komprehensif berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 1998 tentang perbankan. Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mempunyai prinsip-prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, di mana dalam menjalankan kegiatannya bank selalu menjaga kerahasiaan dari nasabah, baik itu data internal maupun eksternal. Sumber himpunan dana dibagi jadi 3. Yang pertama ada dana internal. Dana ini biasanya berasal dari pihak bank itu sendiri atau berasal dari para pemegang saham, keuntungan tahun lalu, dan keuntungan bank yang belum dibagikan. Yang kedua ada dana eksternal. Dana ini adalah dana yang menghimpun dari masyarakat, bisa berupa deposito ataupun giro. Yang ketiga ada dana dari pinjaman, diperoleh dari pinjaman antara bank lain, yang mana dana ini dibutuhkan untuk meningkatkan kebutuhan dalam bank jangka panjang. Jadi ada penyaluran dana. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat, pihak bank biasanya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dengan penyaluran dana, maka pihak bank juga akan dapat bunga dari pinjaman atau kredit nasabah tersebut. Tetapi hal ini jelas berbeda dengan bank syariah, karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam aktivitas banknya. Pihak bank juga akan memberikan jangka waktu kepada nasabah dalam pengambilan kredit tersebut, sehingga nanti tidak akan merugikan baik pihak bank maupun pihak nasabahnya. Selain itu, penyaluran dana ini juga memiliki beberapa
konsekuensi dan resiko yang bertanggung jawab. Yang keduanya ada layanan jasa. Layanan jasa bank merupakan kegiatan pengunjung yang diberikan oleh pihak bank agar dapat menciptakan masyarakat dalam kenyamanan interaksi. Bank sebagai perusahaan menyediakan jasa terkait dengan keuangan keseluruhan lapisan masyarakat. Pelayanan jasa ini terdiri dari mobile banking, internet banking, dan lain-lainnya. Jadi, selain nasabah bisa langsung ke bank untuk menabung dan membutuhkan dana pinjaman, nasabah juga dipermudah dalam melakukan transaksi lewat digital. Produk dan jasa bank. Produk-produk dan jasa layanan perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan himpunan dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangatlah banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan keuntungan bagi bank semakin besar karena kelangkaan fasilitas dan layanan yang dimiliki membuat banyak calon nasabah yang mampu menggunakan jasa bank ini. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang bisa dilayani oleh suatu bank, maka semakin banyak pula banyak langkah yang harus disiapkan seperti kepastian bank dalam permodalan, menyiapkan SDM (sumber daya manusia) yang handal dan juga didukung dengan kecanggihan teknologinya. Yang pertama ada produk bank dalam himpun dana. Yang kedua ada produk bank dalam menyalurkan dana. Yang ketiga ada jasa layanan dan produk bank lainnya. Jadi produk dan jasa-jasa bank lainnya yang ditawarkan meliputi yang pertama ada kiriman uang atau transfer, yang kedua ada clearing atau rekening, yang ketiga ada inkasso atau collection, ya terus yang keempat ada safe deposit box, yang kelima ada bank card atau kartu kredit, yang keenam ada bank notes, yang terakhir ada bank garansi. Pengertian dari pengadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdana pasal 150, pengadaian adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang gerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Proses pinjaman atas hukum gadai. Proses-proses barang yang dapat digadaikan. Barang-barang dapat digadaikan meliputi yang pertama ada barang perhiasan. Perhiasan juga yang terdapat dari emas, perak, platina, intan, mutiara,
dan batu mulia. Yang kedua ada kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda, dan lainnya. Yang ketiga ada barang elektronik seperti kamera, refrigerator, freezer, radio, tape, video player, televisi, dan lainnya. Perlengkapan seperti barang rumah tangga ya, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lainnya. Yang terus ada mesin-mesin, berikutnya ada steel, dan yang terakhir barang lain yang dianggap bernilai oleh perusahaan atau agen pegadaian. Manfaat pegadaian yaitu keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah yang satu, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak bertele-tele. Yang kedua ada persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhi. Yang ketiga ada pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa saja. Jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain dari keuntungan tersebut, manfaat yang diperoleh nasabah adalah yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Sedangkan manfaat yang diterapkan dari perum atau agen pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu yang pertama ada penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Yang kedua ada penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Yang ketiga ada pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang menyalurkan dana dengan prosedur dan cara yang lebih relatif sederhana. Yang keempat ada berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990. Laba yang diperoleh perum pegadaian digunakan untuk yang pertama dana pembangunan semesta dari 55%. Yang kedua cadangan umum dari 20%. Yang ketiga ada cadangan tujuan dari 5%. Yang terakhir ada dana sosial 20% menurut Triandaru dan Santoso pada tahun 2006. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada materi yang kurang paham dan pembahasan yang saya jelasin kurang dimengerti, dimaafkan. Sekian dan terima kasih.